Anda bisa kena, saya bisa kena, dan semuanya bisa kena. Pentingnya membangun pemahaman dan kesadaran tentang data pribadi yang tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya membangun pemahaman dan kesadaran mengenai data pribadi yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Oke viewers, saya mendapatkan informasi dari rekan saya yang bekerja di salah satu bank swasta bahwa terdapat angka 60 hingga 70% pada kasus kejahatan social engineering ini atau penipuan OTP ini. Artinya apa? Artinya dari 10 orang yang ditelepon oleh para pelaku kejahatan ini, 3 hingga 4 orang bertahan dan tidak memberikan data pribadi mereka. Sedangkan 6 hingga 7 orang akhirnya rela dan memberikan dengan sadar data-data pribadi mereka atas bujukan para pelaku kejahatan tersebut. Oke, jika ini suatu program, maka success rate di angka 60-70% adalah cukup lumayan signifikan, berhasil dan cukup besar untuk angka tersebut. Dengan angka di kisaran 60 hingga 70% ini menggambarkan bahwa memang masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat kita mengenai data pribadi yang tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Oke, mungkin ini sampel baru hanya dari satu bank, tapi paling tidak ini menggambarkan memang tingkat kesadaran kita, masyarakat kita masih cukup rendah. Oke, sekarang bagaimana membangun kesadaran bahwa pentingnya data pribadi, data rahasia kita tidak boleh berikan kepada orang lain. Oke, sebetulnya gampang saja. Jadi ketika Anda mendapat telepon masuk, incoming call dari seseorang yang mengaku dari bank atau institusi keuangan lainnya dan meminta data pribadi Anda seperti PIN, password, OTP, nomor kartu kredit atau kartu debit atau apapun yang menyangkut dengan data pribadi Anda jangan berikan, Anda jangan percaya. Walaupun mereka memberikan alasan secantik apapun yang mereka kemukakan, entah mereka menawarkan hadiah, menawarkan promo, menawarkan cashback, atau menawarkan kenaikan limit, atau berbagai macam alasan yang mungkin fantastik untuk Anda jangan mudah percaya. Intinya adalah ketika ada seseorang yang menelpon ke Anda tidak bisa memberikan, tidak boleh dan tidak bisa memberikan data-data pribadi dan data-data rahasia. Oke, data-data itu jika kita memang disebutkan adalah ketika kita menelpon atau menghubungi call center bank bersangkutan. Oke, data pribadi itu mungkin akan memang disebutkan, misalnya kita menyebutkan nomor kartu, kemudian nomor handphone kita, karena itu adalah untuk verifikasi petugas call center memastikan bahwa kita memang nasabah yang betul menghubungi call center tersebut. Tapi jika ada telepon yang datang kepada kita dengan alasan secantik apapun, kita tidak boleh dan tidak bisa memberikan informasi data-data pribadi dan data-data rahasia. Oke, mungkin ada kasus di mana ketika para pelaku kejahatan itu setelah tidak berhasil mengiming-imingi dengan hadiah atau semacam promo yang berlebihan, mereka kemudian akan menggunakan metode bluffing atau gertakan. Metode ini juga kadang-kadang mereka gunakan. Nah, jika Anda mendapatkan gertakan seperti itu, mungkin Anda sebaiknya langsung putus telepon itu saja. Anda sudah tidak peduli lagi, jangan takut kepada pelaku kejahatan tersebut karena mereka hanya berani di telepon. Jadi bluffing atau gertakan itu hanya berani mereka lakukan di telepon. Jadi segera putuskan komunikasi telepon Anda, sudah Anda tidak perlu layani dan ladeni para pelaku kejahatan tersebut. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya, bagaimana para pelaku kejahatan itu mengetahui nomor telepon dan mungkin beberapa data yang mungkin dianggap data pribadi para nasabah. Oke, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, coba cek di sini, di atas ini, bahwa para pelaku kejahatan tersebut mendapatkan datanya bisa melalui internet. Jadi data itu memang ada dan tersebar di internet. Oke, Om Deddy, mohon bantuan sekali lagi untuk bisa diinformasikan kepada rekan-rekan semua. Silakan Om Deddy. Ini untuk kalian semua, dengarkan baik-baik. Saya akan membahas satu hal yang belakangan ini sedang marak terjadi, yaitu penipuan yang dilakukan oleh fraudster atau penjahat perbankan, khususnya kartu kredit. Untuk menghindari hal tersebut, lakukan dua hal ini. Pertama, jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun karena pihak bank tidak pernah meminta kode OTP. Jadi kalau ada orang yang nelpon kalian dengan berbagai macam alasan minta kode OTP, jangan diberikan. Itu adalah penipuan. Kedua, selalu update nomor telepon pribadi kamu yang
yang pernah terdaftar di bank kalau udah nggak kamu gunakan lagi. Segera kamu rubah atau kamu blokir. Kenapa? Karena kode OTP akan selalu dikirimkan ke nomor pribadi kamu yang masih terdaftar di bank. Ingat, dalam hal ini semua tanggung jawab tetap ada di pemegang kartu. Jadi tolong sebarkan video ini agar tidak ada lagi korban selanjutnya, karena sekarang udah banyak sekali. Oke Om Deddy, terima kasih banyak. Oke viewers, itu ada sedikit dari kata-kata Deddy Corbuzier. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya, dan ini mudah-mudahan bisa berguna bagi Anda semua. Dan tolong, memang jika Anda merasa ini berguna, bisa video ini di-share dan disebarluaskan kepada teman-teman semua. Oke viewers, jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan segera informasi terkini dari video-video terbaru dari saya. Oke viewers, Assalamualaikum. Kisaran angka di 60-70% tersebut menggambarkan memang berarti masih rendahnya pemahaman dan kesadaran